wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ta alaina min barakatihi fid dharain amin. Raf'ul yadaini lan ngangkat tangan loro. Faslun fi sunanis sholati. Raf'ul yadaini wa ini taj'a ma'atidai hamzatit takbiratil ihram. Raf'ul yadaini lan ngangkat tangan loro wa ini taj'a senajan to halih senajan to turu miring sapa musolli. Halih senajan to turu miring sapa musolli. Diangkate tangan loro mang ma'abtidai hamzati takbiratil ikhrami sertane kawitane hamzae takbiratul ikhram. Kesunahan dalam sholat itu ada banyak. Nah, diantaranya adalah sunnah untuk melafalkan niat yang telah diterangkan perinciannya pada bab awal-awal rukun surat kemarin. Begitu juga terkait dengan fardu-fardu dalam niat dan kesunahan-kesunahan dalam niat. Dilafatkan sebelum melaksanakan takbiratul ihram agar harapannya dapat menolong hati, dapat membantu hati. Ketika lisan melafalkan niat, maka hati lebih mudah dalam melaksanakan niat dan juga keluar dari perbedaan pendapat yang mana ada sebagian ulama mewajibkan bahwasanya melafalkan niat di setiap ibadah yang di situ diwajibkan untuk niat itu hukumnya adalah wajib. Maka memandang pendapat seperti ini akhirnya ketika dilafalkan melahirkan hukum sunnah, karena setiap sesuatu yang didasari atas keluar daripada khilafnya ulama itu melahirkan hukum sunnah. Nah, yang kedua kesunahan dalam sholat itu adalah menyertakan niat di dalam hati. Artinya menghadirkan niat sholat di dalam hati sampai berlangsungnya sholat hingga di akhir-akhir sholat. Nah, melangsungkan atau menyertakan menghadirkan niat dalam hati sampai selesainya sholat. Karena menghadirkan niat dalam hati hingga sholat itu usai dapat membantu seseorang melaksanakan sholat secara khusyuk dan juga fokus. Lah, adapun menyertakan niat secara hukman di dalam hati, menghadirkan niat secara hukman itu hukumnya wajib. Lah, menghadirkan niat secara hukman itu bagaimana? Yaitu seseorang musolli senantiasa menjaga di dalam hatinya untuk tidak mengerjakan perkara-perkara yang dapat menafikan sholat, yang dapat merusak niat. Contohnya kayak murtad, dia jaga hatinya agar tidak murtad selama dia mengerjakan sholat, itu wajib. Atau menjaga hatinya dari niat untuk keluar dari sholat atau memutus sholat, itu wajib. Dan juga menjaga hatinya agar hati tersebut tidak mengarah terhadap keinginan untuk menggantungkan sholat. Ketika nanti hujan maka sholat saya batal, maka sebelum hujan pun batal sholatnya. Semenjak dia mengucapkan hal itu dalam hatinya sudah batal sholatnya, karena termasuk menggantungkan sholat. Nah, karena tidak menjaga istihabnya niat secara hukman, tidak menghadirkan niat di dalam hati secara hukman, yang mana itu adalah hukumnya wajib. Nah, yang ketiga itu adalah mengangkat kedua tangan meskipun sholatnya dalam keadaan tidur miring. Nah, diangkat tangannya tadi bersamaan dengan mengucapkan hamzahnya takbiratul ihram. Berarti pas Allah, pas A itu tangannya diangkat. Angkatnya tangan bareng dengan mengucapkan hamzahnya takbiratul ihram. Terus wataku nulan ono apa kafuhu epe musolli. Ono iku maksufatan den buka.
tidak kok menggenggam telapak tangannya, tapi harus dilepaskan, tidak menggenggam. Bal yakrau balaitan makruhake apa satruha nutup kafuhu, apa satruha nutup kafihi illa li udhrin kejaba krana udhur. Kalau memang normal tidak sakit dan bisa dilepaskan genggamannya, maka ketika takbir kok menggenggam, menutup tadinya tidak dibuka, digenggam seperti ini, itu hukumnya adalah makruh. Nah, uzur karena sakit tidak bisa direntangkan seperti ini, itu tidak masalah. Wa mutawajjihatan maktuf nenggone maksufatan. Wa mutawajjihatan lan den adepake apa kafuhu, lan den adepake apa kafuhu, diadepake nang Ka'bah maring Ka'bah. Jadi telapak tangannya ini harus mengarah ke arah kiblat. Liya qa'an supaya tumiba apa al-istiqbalu madhep kiblat, madhep bibutuniha kelawan pira-pira jerone kafi, bibutuniha kelawan pira-pira jerone kafi, agar bagian dalam telapak tangan, ya dalamnya telapak tangan itu bisa menghadap kiblat, diangkat bersamaan dengan mengucapkan a, amzahnya lafaz jalalah, kemudian dalam keadaan dibuka. Selain itu wa mufarrijatal asabi'i, lan den benggangake pira-pira driji. Wa mufarrajatal asabi ilan den benggangake pira-pira driji, atau mufarrajatal asabi ilan den benggangake pira-pira driji. Tafrijan kelawan benggangan wasaton kang tengah-tengah. Jadi jarinya tidak kok didempetkan, tidak kok seperti ini, direntangkan. Rentang yang tidak terlalu lebar tapi tengah-tengah saja. Nah, terlalu lebar tidak seperti itu yang diperintahkan, atau tidak direntangkan, tutup, maka direntangkan tengah-tengah saja. Liyakuna supaya ono likuli udwini ku tetap kedune saben-saben anggota ono apa istiqbalun madhep kiblat, madhep memang bil ibadati kelawan ibadah atau sebab ibadah. Wala yumilu, istiqbal apa istiqlal? Istiqbal. Nek nenggone apa? Ke keterangan lain di kitab lain, itu bukan istiqbal tapi istiqlalun bil ibadah, agar menyendiri, artinya agar beda ketika jari itu digunakan untuk ibadah atau tidak untuk ibadah. Jadi dalam ibadah itu jari dan juga telapak tangan itu seperti ini seharusnya. Itu istiqlalun bil ibadah seperti itu. Nah, kan istiqbalun bil ibadati, yang menghadap kiblat, bil ibadati sebab ibadah. Wala yumiluan ora kena nyondongake sapa musolli atrofaha ing pira-pira drijine ing pira-pira drijine asope dicondongake nahwal kiblati ing arah kiblat. Tidak kok jari, ujung jari tidak kok ditekok seperti ini agar juga menghadap ke kiblat. Tidak seperti itu, harus seperti ini. Karena ada keterangan lain itu juga mencondongkan jarinya agar mengarah ke arah kiblat, berarti agak ditekuk seperti ini. Tidak, wala yumilu atrafaha nahwal kiblati, lurus wae. Wa yusanulan den sunake apa ayakuna. Nah, tengahnya enggak terlalu enggak gitu. Wa yusanulan den sunake apa ayakuna rapi ento ono sapa musolli fi rafihi ing dalem
ngangkat tangane musolli fi rafi ing dalam ngangkate musolli fi rafi ing dalam ngangkate musolli ana iku muhadiyan hale iku muhadiyan wong kang nganceri iku muhadiyan wong kang nganceri ai muqabilan tegese wong kang bandingi atau wong kang ngadepake bi ibhamaihi kelawan jempol lorone musolli ayro sihima tegese pucuk ibhamaihi ayro sihima tegese pucuke ibhamaihi nganceri syahmata uzunaihi ing godhong kuping lorone musolli. Ada yang memaknai daun telinga. Syahma ada yang memaknai daun telinga. Cuman ada juga yang memaknai syahmata uzunaihi ing pentil kuping lorone musolli. Syahma itu ada yang dimaknai ini daun telinga. Ini pokoknya daun telinga. Ada yang memaknai ininya saja. Sesuatu bagian telinga yang digunakan untuk meletakkan anteng-anteng bagi seorang wanita. Nah, kalau syahma itu ini berarti kedua ujung jempolnya harus sejajar dengan apa? Dengan ini. Sejajar. Muhadiyan itu sejajar. Kedua-duanya dengan telinga. Dengan ininya. Kalau syahma itu diarahkan kepada daun telinga, maka ke atas juga nggak apa-apa. Yang jelas masih dalam batas telinga, ujung jari jempolnya, ibu jarinya. Wabiroksi bagi yati asobi ilan kelawan pucuke sak skerine piro-piro drijine musolli lan kelawan pucuk skerine piro-piro drijine musolli. Nah, terus ujung jari yang lainnya bagaimana? Itu sejajar dengan apa? A'la udhunaihi sejajar a'la udhunaihi utawa nganceri a'la udhunaihi ing dhuwure kuping lorone musolli. Nah, untuk ujung-ujung jari yang lainnya itu sejajar dengan bagian atas telinganya musolli. Ya, diurutkan. Kalau pengen dipaskan secara betul. Wabikafai hilang kelawan epe-epe musolli nganceri mangkibaihi ing pundak lorone musolli. Telapak tangannya sejajar dengan kedua pundak kiri dan kanan telapak tangannya. Wahadihi kaifiyatu utawi kilah tata cara mengangkat kedua tangan harus dibuka telapak tangannya, harus direntangkan jarinya, harus disejajarkan ujung ibu jari dengan bagian bawah telinga dan ujung jari yang lainnya sejajar dengan bagian telinga yang atas. Itu semuanya tadi iku jama'a ngumpulake biha kelawan hadhil kaifiyah sinten asy-Syafi'i Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i radhiya mugi-mugi ngedhahake bendu Rodhiya mugi-mugi ngedohake bendu Allah sinten Gusti Allah dijauhkan anhu andoh sangking as-Syafi'i. Mudah-mudahan Allah jauhkan murkanya dari beliau Imam Syafi'i. Beliau kumpulkan bainar riwayati ing dalam antarane pira-pira riwayate hadis al-mukhtalifati kang beda-beda apa riwayat. Karena hadis yang datang itu berbeda-beda. Imam Syafi'i mendapatkan hadis yang berbeda-beda terkait tata cara mengangkat kedua tangan. Nah, terus dari perbedaan yang ada beliau simpulkan akhirnya seperti ini tata caranya mengangkat kedua tangan. Fi dzalika ing dalam permasalahan hadhil kaifiyah. Ing dalam permasalahan mengkono-mengkono hadhil kaifiyah. Imam Syafi'i juga termasuk ulama yang fokus di dalam meneliti sebuah hadis, karena beliau juga lama memperdalam ilmu hadis dengan gurunya Imam Waqi'. Imam Waqi' itu terkenal juga dengan ilmu hadis, dan juga Imam Waqi' itu gurunya Abu Hurairah dan Imam Syafi'i itu semasa, bukan Abu Hurairah ya, Imam Bukhari dan Imam Syafi'i itu punya guru yang sama, Imam Waqi'.
di dalam masalah hadis. Cuman kalau Imam Bukhari itu lebih bergerak ke periwayatan hadisnya secara secara mendetail. Kalau Imam Syafi'i lebih kepada ijtihad beliau dengan hadis yang ada, yang beliau pelajari, yang beliau terima dari guru-guru beliau. Wayunhi lan ngerampungake sapa musolli raf'al yadaini ing ngangkat tangan loro dirampungake ma akhir takbiri sertane akhir takbir anal mu'tamadi miturut ing atase kaul kang den gawe tetanggenan. Ketika mengangkatnya bersamaan dengan mengucapkan A, hamzahnya lafaz jalalah Allahu Akbar, dan juga dia selesaikan mengangkat tangan bersamaan dengan selesainya takbir. Lafal afdalu utawi sing luwih utama iku karnu hadhil hayati barengake ikilah tingkah kulliha sakabehane hayah dibarengake bijami takbiri kelawan sakabehane takbir. Artinya mulai mengangkat tangan sekaligus merentangkan membuka telapak tangan, merentangkan jari-jarinya ini, dan juga menyelesaikan sampai turun lagi itu sama atau bersamaan dengan dimulainya dan diakhirinya takbir. Wayang bangilan saya ujo apa yang dora yang tahu ningali sopo musolli ningali ni mangkoblar rofi ing dalam saat turun ngangkat tangan wa takbir lan takbir. Sehendaknya seorang musolli sebelum mengangkat kedua tangan dan takbirnya, dia hendaknya melihat terhadap tempat sujud, pandangannya ke bawah, lehernya diarahkan ke bawah agar kedua matanya bisa melihat tempat sujud. Ningali ila maudhi'i sujudi maring panggonan sujude musolli, maring panggonan sujude musolli wayutrika lan dengkluake sapa musolli ra'sal ing sirahe musolli qalilan haling sithik atau qalilan kelawan sithik, didengklukake qalilan kelawan sithik. Wayarab tidak terlalu ini tidak, tapi sedikit saja. Fa idza faragha wa yarfa'unan ngangkat sapa musolli yadaihi ing tangan lorone musolli kadzalika hale kaya mengkono-mengkono raf'ul yadaini maaf tidak takbiratul ihram ila akhirih. Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono raf'ul yadaini maaf tidak takbiratul ihram ila akhirih, sama juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan seperti tata cara mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Diangkat indar ruku ing dalam nalikane ruku, indar ruku ing dalam nalikane ruku. Lakin yusanu tetapi ini dan sunahake apa ayakuna arep yen to ono apa ibtida'ur rafi kawitane ngangkat wa huwa halu ta'i musolli iku qaimun wong kang jumeneng. Ono iku ma'abtidai takdirihi tetap sertane kawitan takdire musolli. Jadi ketika dia berdiri mau rukuk, itu ketika dia mengangkat tangannya masih dalam keadaan berdiri, dan juga mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar itu juga dalam masih keadaan berdiri. Allahu Akbar mulai dari dia berdiri, kemudian dia teruskan Allahnya sampai Akbar itu nanti ketika dia sudah sampai ke posisi ruku, dia selesaikan takbirnya. Ini permulaan angkat tangannya pas dia mulai takbir masih dalam keadaan berdiri, kemudian dia lepaskan takbirnya, dia teruskan sampai dia pada posisi ruku, itu takbirnya dia selesaikan. Barunya itu pas dia posisi ruku, roknya Akbar itu dibaca pas dia selesai pada posisi rukuk secara sempurna. La fa idza hadza mongko ing dalam nalikane nganceri sapa musolli kafahu ing epek-epek lorone musolli nganceri mangkibaihi ing pundak lorone musolli. Ketika sudah telapak tangannya mencapai sini, dia segera untuk rukuk, dan dia lepaskan tangannya siap-siap untuk memegang kedua lutut.
dimulai rukuknya turun, kemudian pas rukuk pas itu selesai takbirnya. Inhana mongko bungkuk sapa musolli, inhana mongko bungkuk sapa musolli. Wa indal i'tidal ing dalem nalikane i'tidal juga disunahkan mengangkat kedua tangan ketika i'tidal. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau rukuk, yang ketiga itu ketika hendak i'tidal atau pas sewaktu dia i'tidal. Bi ayakuna gambare arep yen to ana apa arrafu ngangkat tangane maaf tidai rafi ra'sihi tetap sertane kawitane ngangkat sirai musolli. Jadi ketika memulainya mengangkat tangan itu ketika dia mulai bangun dari rukuk akan i'tidal itu juga mulai dia mengangkat tangannya. Wa yastamir lan yen to nerusake sapa musolli utawa ngene wae. Wa yastamir lan tumurus apa raful yadaini. Wa yastamir lan yen to tumurus apa raful yadaini, mengangkat tangan itu terus sampai kapan? Ila intihaihi tumeka maring rampunge rafi ra'sihi. Tumeka maring rampunge rafi ra'sihi. Pas dia mulai mengangkat kepalanya, nah dia juga mau mengangkat tangannya. Nah pas selesai dia tegak, maka tangannya pas juga ada di sebelah kanan kiri telinganya. Wa indal qiyam lan ing dalem nalikane ngadeg juga sunnah mengangkat kedua tangan yang keempat ketika dia berdiri minat tasyahudi saking tasyahud al awali kang awal. Semua itu tadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, ketika i'tidal, ketika bangun dari tasyahud awal itu tadi semuanya dikerjakan lil ittiba'i krana arahe anut Kanjeng Nabi. Fil kulli ing dalem sekabehane. Fa idza faragha minat taharrumi lam yastati ar-raf'a li karahatihi fal hatta yadaihi ma'amtihai takbiri kama marra tahta sadri wa fawqa surrati ittiba'i. Ketika sudah selesai takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, itu tidak kok tangannya tetap diangkat, tetap di atas, tidak. Makruh malah. Ketika sudah Allahu Akbar kok masih di sini, itu makruh hukumnya. Terus bagaimana? Maka ketika dia sebelum selesai takbir itu tangannya dia turunkan, terus kemudian diletakkan di bawah dadanya, tepat di atas pusarnya, Hal seperti itu adalah ikut terhadap kanjeng Nabi. Fa idza faragha minat taharrumi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.